Kabar sahabat YouTube, bertemu lagi bersama saya di channel Sawane AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu tentang pelanggaran yang terjadi di channel kita. Nah, beberapa waktu ini mungkin banyak teman-teman yang mengajukan monetisasi itu ditolak karena konten berulang dan digunakan ulang. Nah, di sini saya akan membahas apa sih konten berulang dan digunakan ulang dan juga bagaimana solusinya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya atau ke pembahasannya, saya doakan terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah menonton video ini, yang sudah menonton video ini, yang bagi channel yang belum dimonetisasi, saya doakan semoga cepat monetisasi dan bisa dimudahkan, dilancarkan untuk pengajuannya. Untuk bagi teman-teman yang sudah dimonetisasi, saya doakan semoga channelnya selalu sukses, lancar, dan berkembang ke depannya. Ini ada dua pelanggaran yang biasanya dialami oleh teman-teman yang mengajukan monetisasi. Di sini bukan hanya teman-teman yang baru mengajukan monetisasi yang dapat pelanggaran ini. Biasanya juga ada beberapa channel yang sudah tahunan bahkan 5-6 tahun itu baru dapat teguran pedoman komunitas seperti konten berulang dan digunakan ulang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konten yang berulang. Apa sih konten yang berulang? Konten yang berulang itu adalah konten yang hampir mirip dan tidak bisa dibedakan oleh penonton antara konten yang satu dengan yang lainnya. Misalkan di channel kita ini, thumbnailnya itu sama semua, misalnya gambar burung-burung itu aja, misalnya gambar thumbnail flat, ya flat, nggak ada tambahannya lain. Mestinya teman-teman tambahkan itu muka teman-teman atau gak foto teman-teman, ekspresinya berbeda-beda di setiap thumbnail atau kata-kata tulisannya berbeda di setiap thumbnail. Nah, itu dikatakan konten berulang di channel kita sendiri, itu yang thumbnailnya itu aja flat, nggak ada apa-apa. Atau misalnya gambar kucingnya itu semua, 100 video itu semua. Nah, lalu di video ini pun begitu, itu semua. Nah, kalau di dalam kontennya, misalkan seperti konten tutorial, seperti saya ini kan konten tutorial YouTube. Nah, banyak yang sudah membahas, tetapi ada bedanya, cara penyampaian, habis itu orang yang ngomong itu beda, ya kan, itu nggak sama. Nah, itu tadi konten yang berulang. Jadi teman-teman usahakan ketika membuat konten, jangan hampir mirip teman-teman. Apalagi konten tidak menampilkan muka, atau hanya gambar aja tetapi tidak ada perbedaan. Mungkin selanjutnya bikin video gambarnya itu aja yang diputar, nggak ada perubahan teman-teman. Nah, itu akan dianggap konten yang berulang. Kedua itu konten yang digunakan ulang. Ya, konten yang digunakan ulang itu adalah konten orang lain yang kita tidak modifikasi teman-teman. Kita download punya konten orang lain, kita upload di video kita tanpa dimodifikasi. Nah, tanpa ada narasi baru atau tanpa ada komentar baru, ada sesuatu yang berbeda lah antara video yang kita upload dengan video orang lain. Nah, itu konten yang digunakan ulang. Intinya re-upload teman-teman, tapi tidak diedit dan tidak dimodifikasi. Kalau dimodifikasi ada perbedaan atau berubah antara konten yang teman-teman upload dengan konten yang channel orang lain, itu nggak apa-apa, itu bukan konten yang digunakan ulang. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang apa saja sih konten yang boleh, yang bisa dimonetisasi, yaitu menggunakan klip untuk memilih ulasan yang kritis. Misalkan teman-teman kan ada channel yang memberikan tutorial, tetapi di dalam situ dia nggak muncul, dia hanya memperlihatkan di videonya itu beberapa video-video dari website seperti itu teman-teman. Tapi ada komentarnya, ada suara dia, ada dia memberikan komentar di situ, memberikan dialog di situ. Nah, itu boleh, itu bisa dimonetisasi. Banyak sekarang yang konten seperti itu teman-teman. Yang kedua itu dengan film yang dialognya sudah dirubah dan tulis suaranya juga dirubah. Tapi itu untuk di tahun sekarang itu juga rentan teman-teman, rentan karena pelanggaran. Walaupun suaranya sudah dirubah, ditambahkan dialognya lain. Karena menurut saya itu lebih baik nggak usah untuk konten seperti itu. Yang ketiga itu cuplikan olahraga, misalkan sepak bola. Nah, teman-teman boleh mengupload itu bisa dimonetisasi dengan catatan teman-teman menambahkan komentar di dalamnya. Jadi teman-teman berkomentar di situ, oh ini seperti ini pertandingan seperti ini, nah seperti itu. Jadi teman-teman berikan komentar yang lebih, yang menjelaskan tentang pertandingan tersebut, itu bisa dimonetisasi. Yang keempat adalah video reaction. Nah, reaction itu boleh, tapi usahakan teman-teman ketika mereaction itu betul-betul teman-teman yang muncul di situ untuk mereaksi, memberikan komentar. Jangan menggunakan voice Google seperti itu, harus teman-teman sendiri yang komentar dan memberikan komentar di video yang di reaction itu. Nah, atau yang kelima itu hasil edit video orang lain, mungkin seperti alur film lah teman-teman, ditambahkan cerita baru atau kayak storytelling itu
kan itu video ada cuplikan-cuplikan video, nah kita tambah itu seperti itu tuh boleh teman-teman, atau alur film boleh, tapi teman-teman tetap harus hati dan harus tetap belajar bagaimana sih cara mengeditnya supaya aman. Nah yang terbaru ini adalah itu yang boleh dimonetisasi konten remix di short. Jadi teman-teman bisa mengambil video orang lain dijadikan short di channel teman-teman, tapi harus diremix, yaitu memberikan suasana baru atau pandangan baru tentang video tersebut. Ada yang berbeda lah di video tersebut, nah itu bisa dimonetisasi. Nah kita masuk ke yang berikutnya, itu contoh konten yang tidak bisa dimonetisasi, yaitu mengupload atau menampilkan video, potongan-potongan video acara-acara di televisi, acara favorit. Nah itu nggak boleh, jadi nggak bisa teman-teman, jangan mengupload seperti itu akan gagal monetisasi. Atau yang kedua yaitu video pendek yang dikompilasi dari sosial media seperti TikTok, Facebook, atau Instagram. Nah itu teman-teman ambil lalu digabungkan jadi satu, itu nggak boleh, atau foto digabungkan jadi satu jadi slideshow, itu enggak. Nah itu nggak akan bisa dimonetisasi teman-teman. Yang ketiga itu adalah koleksi lagu favorit. Misalkan teman-teman bikin full album seperti itu, nah itu nggak bisa dimonetisasi walaupun teman-teman sudah ada izinnya atau ada lisensinya dari label atau memiliki lagu, itu nggak boleh, nggak akan dibolehkan oleh YouTube dan nggak akan bisa dimonetisasi teman-teman, pasti ditolak oleh YouTube. Yang keempat itu adalah konten yang berkali-kali diupload oleh kreator lain. Misalkan konten apa ya contohnya, yang berkali-kali sudah diupload seperti konten game misalkan, itu mirip semua. Nah ini bisa diakali, teman-teman bisa akali dengan mengedit dengan sekreatif mungkin. Teman-teman edit atau teman-teman munculkan wajah teman-teman di situ, lalu teman-teman berkomentar di situ sambil ngomong ketika rekamannya, itu boleh teman-teman. Nah bagi teman-teman yang terkena pelanggaran pedoman komunitas seperti konten yang berulang dan menggunakan ulang, bagaimana sih cara mengatasinya dan bagaimana solusinya? Teman-teman silakan tonton video yang ada di deskripsi, karena sudah saya sediakan videonya di deskripsi, silakan tonton dan teman-teman pahami bagaimana sih caranya mengajukan banding ke pihak YouTube agar channel kita bisa dimonetisasi kembali. Yang penting jangan channel re-upload teman-teman. Kalau re-upload ya sudah, berarti lebih baik teman-teman hapus saja videonya. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin melihat tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Saya sudah membuat playlist untuk tutorial YouTube. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih solusi untuk mengatasi konten yang berulang dan digunakan ulang, juga bagaimana cara bandingnya, silahkan klik video yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.